Halo, jumpa lagi dengan kuliah YouTube channelnya para engineer. Baik, untuk hari ini saya akan membuat video tutorial cara membuat program Pocket ya di dalam pemrograman NC 3 aksis atau CNC milling ya. Jadi untuk hari ini kita nanti akan membahas Pocket ya, nanti disambung dengan tambahan materi minggu lalu, yaitu materi pemrograman kontur untuk CNC 3 aksis. Jadi nanti kita akan bermain di kontur dan Pocket, kemudian kita nanti akan lihat perbedaan dari program kontur dan Pocket ya. Jadi seperti apa gitu. Kemudian saya akan carikan job dulu ya, cari job untuk kita latihan hari ini. Nah ini, oke, jadi nanti kita akan latihan membuat program seperti pada gambar di layar ya, atau jobnya nanti ini seperti yang ada di layar monitor ya. Oke, jadi kalau kita analisa dulu dari gambar kerjanya, di situ ada nanti pembuatan program kontur. Kemudian ada juga nanti untuk kalau yang di tengah ini berarti nanti kita pakainya Pocket gitu ya. Jadi kalau program kontur itu adalah program dengan tool mengikuti garis seket atau garis kerja ya. Jadi misal gambarnya kotak gitu, nanti toolnya itu akan mengikuti garis yang dipilih ya. Kalau garisnya kotak ya, nanti gerakan toolnya itu akan bergerak dengan gerakan membentuk kotak atau persegi ya. Itu kalau untuk kontur. Nah, bedanya dengan Pocket, kalau Pocket sendiri adalah saya berikan contoh saja ya biar lebih paham. Jadi semisal ini ada kotak ini ya, kotak. Nah, dari kotak ini nanti kita akan membuat program kontur dan Pocket. Oke, ini ya. Misal kita pilih mesin type dulu. Kita pilih mail. Kemudian stok setupnya dari sini sampai sini. Oke, dari gambar kotak ini nanti kita akan buat program kontur dan Pocket. Kemudian nanti kita analisa apa perbedaan dari program kontur dan Pocket tersebut dengan garis kerja atau gambar kerja yang sama ya, yaitu di sini berbentuk kotak dengan ukuran ini ya, pokoknya ya, ukurannya random. Yang penting teman-teman bisa memahami perbedaan kontur dan Pocket. Kemudian saya masuk ke toolpad, saya pilih kontur dulu ya, kontur. Oke, kemudian saya klik garisnya, saya klik enter atau klik OK. Kemudian saya buat tool ya, create new tool. Saya pakai endmill, endmillnya coba saya pakai diameter 6 gitu. Oke,
Oke. Dan nanti ini diisi sesuai dengan perhitungan rumus putaran. Ini juga diisi dengan perhitungan rumus feeding atau rumus pemakanan. Oke. Kemudian depth-nya kita aktifkan, pemakanannya 0,5 mili per step ya. Kemudian untuk kedalaman, misal kita mau memakan dengan kedalaman 5 mm. Oke. Nah, maka ketika kita membuat toolpad pocket, yang terjadi adalah dimana ini ya, lingkaran ini adalah lingkaran tool. Jadi ini pandangan atas, dilihat dari pandangan atas itu kalau kita simulasikan gerakannya dengan ini ya, backplot itu yang ini ya, ini namanya backplot. Ini untuk mengecek gerakan tool, kemudian kita play. Nah, ini adalah gerakan toolnya. Jadi kalau kontur itu lebih ke gerakan tool mengikuti gambar sketch atau gambar kerja ya. Jadi gambarnya berbentuk apa, apakah itu kotak, apakah itu garis lurus, apakah itu garis melengkung. Jadi tool tersebut atau toolpad-nya itu akan mengikuti garis yang nantinya akan dipilih, gitu ya. Di sini berbentuk kotak. Itu kalau kontur. Nah, sekarang coba kita bedakan dengan pocket ya. Sekarang saya buat toolpad pocket. Nah, ini pocket. Kemudian saya pilih garis perseginya 4 ya. Kemudian klik OK. Kemudian dengan tool yang sama, parameter yang sama ya, parameter tool yang sama, karena pocket ini saya pilih rem ya, ramping. In-outnya saya nonaktifkan, depth-nya sama ya, 0,5. Kemudian depth-nya saya buat sama, -5. Oke. -5. Sekarang saya klik OK. Nah, sekarang coba kita analisa gerakan tool pocket dengan menggunakan backplot lagi ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini, di tengah-tengah seket gambarnya atau gambar seketnya yang tadi kita pilih, yaitu berbentuk persegi atau kotak, area di tengah garis yang tadi kita pilih itu dilewati tool, dengan artinya nanti ketika ini kita aplikasikan ke mesin CNC yang sesungguhnya, nanti toolnya itu akan memakan ini ya, area tengah dari persegi ini full. Jadi tidak hanya garisnya saja, tidak hanya mengikuti garis, tapi untuk pocket ini adalah pemakanan di area yang tadi kita pilih, atau area garis yang tadi kita pilih ya. Jadi tadi kita pilih memilih 4 garis yang tertutup ya. Jadi kalau ini kita simulasikan dengan backplot,
Nah, maka toolnya nanti akan bergerak seperti itu, bergerak di seluruh area persegi yang tadi kita pilih. Dengan artian nanti toolpad ini ketika diaplikasikan ke mesin CNC akan membuat sebuah cekungan ya, cekungan atau lubang dengan ukuran sesuai dengan persegi yang tadi kita pilih. Nah, berarti perbedaannya adalah kalau kontur itu adalah toolpad, di mana toolnya nanti akan mengikuti garis, dan sedangkan pocket sendiri adalah toolpad yang mana toolnya nanti akan memakan seluruh area di dalam garis yang tadi telah kita pilih. Jadi perbedaan mendasarnya adalah itu. Cukup mudah ya dipahami ya untuk perbedaan kontur dan toolpad. Itu tadi kalau backplot ya. Sekarang coba kita simulasikan dengan verify. Kita simulasikan. Nah, ini adalah kontur. Jadi dia toolnya mengikuti garis ya, berbentuk kotak. Nah, sekarang coba kita verify yang pocket ya. Nah, ini adalah pocket. Jadi itulah perbedaan dari toolpad kontur dan toolpad pocket. Nah, tentu saja teman-teman dari video ini teman-teman tahu perbedaannya, dan kira-kira nanti kalau teman-teman mau buat program itu pasti bisa menentukan nanti toolpad apa yang sekiranya akan dipakai untuk membuat program itu. Oke, kemudian itu untuk penjelasan kontur dan pocket. Sekarang dari penjelasan itu kita coba aplikasikan ke dalam pembuatan program seperti gambar di layar ya. Nah, kalau tadi itu untuk dindingnya ini kan lurus ya, atau siku terhadap lantainya. Jadi kalau kita memakai sudut itu, sudutnya adalah 90 derajat antara lantai dengan dinding benda kerja yang dimakan ya, atau diproses. Nah, bagaimana jika kalau berdasar gambar kerja ini kita lihat di sini untuk dindingnya itu taper ya, taper atau miring. Miring di situ ada keterangan 120 sama 105. Jadi untuk kontur luarnya itu yang ini ya, itu miringnya 105, dindingnya terhadap lantai ya, atau rata-rata air. Kemudian untuk yang pocket yang di dalam, dia sudut miringnya atau tapernya itu 120 derajat terhadap lantai atau rata-rata air. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ke dalam pembuatan program ya. Jadi semisal di dalam pemrograman NC, kalau kita menginginkan dindingnya itu miring atau taper, kita cukup masuk di sini ya,
Jadi bisa kita edit atau kita buat toolpad baru. Masuk ke parameter, kemudian masuk ke depth cut, kemudian ini di perkecil ya 0,1 supaya tapernya nanti halus ya. Jadi semakin kecil rock stepnya di sini, semakin kecil itu maka akan menghasilkan surface atau permukaan yang halus untuk dinding ya. Kemudian kita masuk ke di sini ada yang namanya tapered walls. Jadi tapered wall ini artinya dindingnya itu taper atau miring ya. Jadi kita aktifkan, kalau ini siku ya. Ini kalau non aktif dia siku 90 derajat ya. Kalau kita aktifkan di sini, maka dia dindingnya menjadi miring ya. Nah, kemudian untuk sudut kemiringannya sendiri itu tergantung dari nilai taper angle yang nanti dimasukkan ke sini. Jadi semisal di sini nanti miringnya supaya kelihatan ya, saya buat 45 gitu. Jadi miringnya 45 derajat ya. Itu standar. Kita aplikasikan. Kemudian kita backplot. Nah, sekarang kita verify. Nah, maka setelah kita verify atau kita simulasi, maka akan menghasilkan simulasi dengan dinding miring dengan kemiringan tadi ya, sesuai dengan taper angle yang kita masukkan tadi, yaitu 45 derajat. Jadi kaitannya dengan ini, nah nanti kalau teman-teman membuat apa taper wall ya atau dinding miring, nanti menggunakan yang namanya ini ya. Saya ulangi lagi supaya paham ya, menggunakan ini ya, pengaturan di tapered walls. Kemudian di taper angle-nya kalian masukkan sudut kemiringan terhadap tadi floor-nya atau lantainya itu berapa. Ini kalau di 2 dimensi toolpad contour ya, ini yang 2 dimensi. Nah, sekarang coba kita cek yang pocket ya, apakah ada di depth-nya ya, sama masuknya ke depth. Kemudian nah di sini ada tapered wall juga sama. Kemudian nanti silahkan teman-teman bisa masukkan nilai kemiringannya di taper angle dan Iceland taper angle itu. Misal di sini saya buat 25 gitu ya, biar berbeda. 25 apply. Nah. Oke, sekarang kita simulasi. Ini adalah simulasinya. Nah, jadi ini kalau kita lihat seperti anak tangga ya.
bentukannya. Jadi jarak dari ketinggian anak tangga ini adalah 0,5 ya, sesuai dengan rock step di depth cut-nya. Di sini 0,5. Jadi kalau ingin menghasilkan permukaan yang halus, tentu saja ini harus diperkecil. Semakin kecil semakin halus. Kita regenerate A. Coba nanti kita simulasikan atau kita verify, kemudian kita cek bedanya. Baik, sudah ya. Sekarang kita verify. Kita percepat. Kita percepat verify-nya. Jadi untuk display control move garis miring step dan move refresh ini untuk pengaturan supaya simulasinya itu bisa cepat, bisa kita lambatkan dengan menambah ini ya, nilai nominalnya atau menguranginya. Nah, kalau kita lihat di sini, walaupun di sini ada semacam kayak anak tangga ya, di anak tangga ini ada untuk ketinggiannya itu jaraknya 0,1 mili. Jadi walaupun di sini terlihat seperti anak tangga, tetapi kalau kita nanti aplikasikan di benda kerja atau di mesin CNC, nanti permukaan ini akan terlihat halus ya, karena 0,1 mm itu kalau kita lihat dengan mata itu tak kasat mata ya. Jadi itu kalau teman-teman menginginkan permukaannya lebih halus lagi, teman-teman bisa mengurangi nilai rock step ya di menu depth cut yang tadi. Jadi semakin kecil semakin halus. Itu untuk taper angel ya. Jadi baik, sebagai tambahan ya, sebagai tambahan. Jadi ini hal yang sangat penting juga terkait dengan pocket ya. Jadi saya buat garis baru saja ya. Garis baru di sini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini saya hapus. Saya akan buat garis lagi. Nah, seperti ini. Oke ya. Kemudian saya akan bandingkan dengan garis kotak sebelumnya ya. Jadi ini kita anggap ukurannya sama saja ya, atau ini saya copy saja. Ini saya copy, expand, translate. Ini saya copy. Jadi ukurannya sama. Ini saya copy ke kanan seperti ini. Copy. Oke. Oke, kemudian ini saya hapus, saya buat garis seperti ini. Oke ya. Jadi di sini ada bagian yang berlebih ya. Kalau kita lihat gambar yang sebelumnya atau kotak sebelumnya itu garis perseginya itu saling menutup ya. Dengan kata lain, tiap ujung dari salah satu garis
dengan ujung garis yang lainnya itu bertemu. Nah, di sini ya, di pojokan ini ya. Nah, ini ketemu ya, menutup, artinya menutup itu. Ini juga ketemu berarti menutup. Ini ketemu berarti menutup. Ini ketemu berarti menutup. Nah, sedangkan dengan untuk garis yang baru saya copy tadi atau saya buat lagi, itu tiga pertemuan garisnya itu menutup, kemudian ada satu pertemuan garis yang berlebih atau tidak menutup ya. Tidak menutup itu artinya ujung garis yang satu dengan ujung garis yang lain itu tidak ketemu, walaupun secara terlihat atau secara kasat mata ini dilihat seperti menutup ya. Tapi perbedaannya adalah menutup di sini yang saya maksud adalah menutup itu ketika ujung satu garis ketemu dengan ujung yang lain. Nah, jadi untuk garis ini itu artinya tidak menutup, atau garis yang ujung garis yang satu dengan ujung garis yang lain itu tidak ketemu. Lah kalau untuk garis yang semua pertemuan garisnya itu menutup, itu tadi bisa kita pakai untuk pembuatan toolpad pocket. Lah untuk garis yang tidak menutup atau di salah satu pertemuan garisnya itu ujungnya tidak ketemu, maka garis tersebut nanti tidak akan bisa diproses dengan toolpad pocket ya. Jadi coba kita demonstrasikan. Jadi saya pilih pocket lagi, kemudian saya pilih garis ini. Nah, ini ya, garisnya sudah terpilih semua. Klik OK. Kemudian saya pilih tool yang sama, kemudian saya klik OK. Nah, nanti akan muncul ini ya, peringatan atau warning ya. Warning dimana peringatannya adalah not all boundaries are closed. Select open pockets or atau close chain ya. Jadi di sini ada peringatan bahwasanya garisnya itu tidak tertutup. Dengan kata lain, tadi ada ujung pertemuan garis yang tidak ketemu. Nah, jadi syarat dari pocket itu artinya kalau ada peringatan seperti ini, garisnya itu harus tertutup. Dengan kata lain, ujung garis satu dengan ujung garis yang lain itu saling ketemu. Itu. Jadi ini perlu teman-teman pahami ya, atau diingat-ingat bahwasanya teman-teman kalau nanti membuat program pocket itu syaratnya garisnya itu harus menutup. Nah, bagaimana jika terjadi kasus semacam ini? Solusinya adalah teman-teman harus edit garisnya, yang mana garisnya itu tidak menutup. Contoh ini ya. Jadi ini bisa kita edit. Kita edit dengan cara bisa teman-teman menggunakan ini trim, kemudian kita trim bagian yang luar ini ya, supaya nanti ujung dengan ujung garis ini dengan ujung garis ini ketemu. Kita trim seperti ini. Nah, seperti ini ya. Maka di pertemuan garisnya ujung ketemu ujung saling bertemu atau menutup. Nah, sekarang dengan garis ini coba kita buat tool pocket lagi.
Saya pilih. Saya pilih ini. Oke. Nah, berhasil ya. Nih. Jadi begitu cara membuat apa ya, Toolpad Pocket ya, atau program Pocket atau program kantong ya, program kantong beserta dengan apa ya, kendalanya. Tadi kan ada kendala bagaimana kalau garisnya tidak tertutup, terus syaratnya apa supaya Toolpad Pocket ini bisa kita pakai di dalam pembuatan program seperti itu. Jadi mungkin itu ya, saya rasa cukup untuk penjelasannya, antara perbedaan antara Toolpad Contour dengan Toolpad Pocket sendiri itu apa, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian bagaimana cara membuat Toolpad Contour dan Pocket dengan tapered walls atau dinding miring. Kemudian bagaimana cara mengantisipasi jikalau nanti ketika kita membuat program Pocket itu terdapat garis yang terbuka, atau di apa ya, tiap pertemuan ujung garisnya itu tidak ketemu atau tidak saling menutup ya. Jadi mungkin itu dulu untuk hari ini ya, tutorial kontur dan Pocket ya di dalam Mastercam untuk pemrograman CNC 3 aksis atau CNC millingnya. Kemudian sebagai latihan ya, nanti teman-teman silahkan mengerjakan job ini ya. Kelihatan di situ ada job lengkap dengan proyeksinya, dengan ukurannya. Kemudian dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa aplikasikan ke dalam pembuatan program sesuai gambar kerja di layar monitor ya. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini, saya rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa teman-teman ketikkan di komen di bawah ya, di komen, atau teman-teman bisa melalui WA, boleh melalui media apapun teman-teman bertanya boleh. Nanti secepat mungkin nanti saya akan respon ya pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya rasa cukup. Jangan lupa like video saya, kemudian komen jika ada pertanyaan. Kemudian jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang sedang belajar pemrograman NC atau belajar apa ya, belajar CNC lah intinya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kuliah kutub yang tentu saja banyak ilmu di dalamnya ya. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir.